Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji atas nikmat dan karunia Allah pada kita semuanya. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa, dalil muttaqin. Nah, kemudian rangkaian ayat dari ayat yang kedua sampai ayat yang kelima dari awal surat Al-Baqarah menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman atau orang yang bertakwa. Jadi makna muttaqin artinya juga orang yang bertakwa atau juga memiliki makna orang yang beriman. Muttaqin dengan beriman memang memiliki kaitan makna yang dekat, karena ketika kita nanti lihat di sifat-sifatnya muttaqin, maka disebutkan di situ yang pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib, ya. Kemudian menegakkan sholat, kemudian membayar zakat atau mengeluarkan sebagian rezeki yang dianugerahkan Allah kepada mereka. Jadi muttaqin ini di dalam ayat ini ya, ini memiliki makna orang-orang yang beriman. Sehingga nanti dari ayat kedua sampai kelima itu menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang beriman. Nah, kemudian nanti kalau kita lanjutkan di ayat yang 5 dan 7 nanti menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir. Kemudian ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20. Jadi ada 13 ayat menjelaskan tentang sifat orang-orang yang munafik. Nah, sehingga bagian awal dari surat Al-Baqarah ini menjelaskan tentang sikap manusia terhadap Al-Quran. Nah, sifat manusia terhadap Al-Quran itu dibedakan menjadi 3, yaitu mereka beriman, mereka kafir, atau mereka munafik. Nah, orang-orang yang bertakwa artinya mereka beriman kepada Al-Quran, kemudian berusaha untuk mengamalkannya. Nah, sehingga mereka disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian manusia ini sepanjang sejarah kehidupan nantinya juga akan selalu berada dalam 3 keadaan ini. Jadi 3 golongan ini selalu ada dalam sepanjang sejarah kehidupan manusia. Orang yang beriman artinya yakin terhadap Al-Quran, mengimani apapun yang ada di dalamnya, tanpa memilah dan memilih semuanya diterima. Jadi merupakan sikap jiwa seorang yang bertakwa, itu orang yang beriman itu siap dengan semua ayat dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalaulah kemudian ada ayat-ayat yang terasa berat, maka mereka tetap beriman walaupun kemudian belum bisa melakukannya. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, ayat yang ke-6, maka dijelaskan tentang sifat-sifat orang yang kafir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja bagi mereka. Apakah engkau berikan peringatan ataukah tidak engkau berikan peringatan, mereka tidak beriman. Nah, kafir ini memiliki makna. Jadi kalau kita buka di kamus, misalnya Kamus Al-Munawir, maka makna kafaro itu artinya adalah menutupi. Jadi di
bagian baris paling awal ya, ketika menjalankan kafaro artinya adalah menutupi. Kemudian juga kafiru, kafiru itu maknanya azari'u. Azari'u artinya adalah petani. Ya, sehingga kalau kita kaitkan maknanya, nah petani itu azari, petani itu kan dia ketika menanam pohon, maka dia memasukkan benih, membuat lubang di tanah, memasukkan benih, kemudian ditimbun, ditutup. Nah, sehingga petani itu disebut sebagai kafiru. Kafiru maknanya adalah azari'u, yaitu petani, orang yang menanam. Nah, sehingga ungkapan kafir itu sendiri kalau kita runut dari mana secara bahasa sebenarnya ya sebenarnya cukup halus ya dalam menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mau menerima peringatan, tidak mau menerima Al-Quran, maka mereka disebut sebagai orang yang kafir. Artinya mereka menutup diri terhadap Al-Quran, menolak terhadap Al-Quran. Nah, sehingga istilah itu sebenarnya bukan istilah yang kasar ya, tapi ya sebenarnya cukup halus ya. Artinya Anda tidak mau menerima kebenaran, maka disebut sebagai kafir, menutup diri gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang disebut orang munafik. Ya, orang munafik itu orang yang berada dalam keraguan. Tapi orang munafik itu dikategorikan menjadi dua, yaitu munafik i'tiqadi dan munafik amali. Munafik i'tiqadi artinya orang yang menampakkan diri sebagai seorang muslim, jadi menampakkan dirinya dengan amal seorang muslim, tapi hatinya mengingkari tentang kebenaran Al-Quran. Nah, ini tentunya ini kondisi yang paling berat ya, paling parah ya. Eh, dia mengaku muslim, kemudian mungkin ya menampakkan sebagian dari amal Islam begitu, tapi sebenarnya hatinya tidak beriman. Nah, masih mending yang satunya yaitu munafik amali. Munafik amali itu mereka eh, seorang muslim, seorang mukmin, tapi amal kesehariannya justru tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan iman. Nah, mungkin meninggalkan sebagian kewajiban gitu ya, atau kemudian tetap melakukan suatu kemaksiatan, maka ini masuk dalam kategori orang-orang yang lemah iman, di dalam hatinya ada penyakit. Nah, dalam kondisi seperti ini maka dibutuhkan satu proses dakwah, terapi, menguatkan iman, dan seterusnya. Nah, sehingga iman itu memang ada saatnya naik dan ada saatnya turun. Ada saatnya kuat, ada saatnya lemah, ada saatnya semangat, dan ada saatnya itu sudah mulai ngelokro ya. Nah, klasifikasi inilah yang menjelaskan kepada kita secara apa ya sebagai evaluasi lah gitu ya, sebagai evaluasi bagi masing-masing diri kita. Begitu kita mulai membaca Al-Quran, maka kita dihadapkan dengan sikap-sikap manusia terhadap Al-Quran. Nah, bukan untuk menggolongkan orang lain, tapi justru lebih pentingnya adalah lebih utama dalam rangka mengevaluasi diri kita. Jadi kita termasuk bagian yang mana gitu. Nah, supaya kita kalaulah alhamdulillah kita diberikan iman tapi mengalami lemah iman, maka kita berusaha menguatkan diri kita supaya iman itu menjadi kuat kembali. Nah, ini tiga kategori iman yang disebutkan di awal surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sikap manusia terhadap Al-Quran. Nah, sepanjang sejarah maka tiga kelompok ini tetap selalu ada. Bukan untuk menumbuhkan sikap permusuhan dan kebencian, tapi maksudnya adalah dalam rangka memahamkan diri kita semuanya. Toh juga pada akhirnya masing-masing akan tahu. Anda iman atau tidak terhadap Al-Quran itu kan sudah akhirnya akan tahu juga. Ya, kecuali orang-orang yang munafik ya, sebenarnya sih mudah diketahui juga ya dari sikap dan perilakunya. Nah, itu sebenarnya nampak. Cuman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu
tidak pernah menghukum seseorang karena munafiknya. Karena kemunafikan itu tidak kemudian bisa dinilai secara lahir. Walaupun Rasulullah sudah pasti tahu ya. Ya, sudah pasti tahu, tetapi Rasulullah itu selalu berpegang kepada menghukum kepada zahirnya. Nah, jadi bagaimanapun juga seorang muslim walaupun lemah iman, walaupun sudah sebegitu jauhnya, tidak peduli dengan agamanya, tetapi bagaimanapun pengakuan dia terhadap dua kalimat syahadat tetap direngkuh sebagai seorang muslim ya. Nah ini kita hanya menghukum apa yang nampak. Nahnu nakumu bidzahir ya. Jadi kita hanya bisa menghukum dari apa yang nampak, yang terlihat. Jadi ketika seorang sudah bersyahadat, maka kemudian dia menjadi seorang muslim yang memiliki hak-hak yang mesti kita tunaikan, yang menjadi kewajiban bagi muslim yang lain untuk menunaikannya. Inilah yang bisa kita pahami dari sikap kita, sikap manusia terhadap Al-Quran. Nah, ini dalam rangka kita kemudian bisa mengevaluasi diri kita masing-masing. Bisa jadi diri kita termasuk orang-orang yang memiliki penyakit nifak dalam hati kita. Ya, ya. Mungkin kalau ada kita mudah berselisih, mungkin memang karena ada penyakit nifak dalam diri kita. Ya. Jadi kita tidak merasa nyaman ketika bersama dengan sesama mukmin, justru lebih toleran kepada yang tidak gitu ya. Nah ini kan tanda-tanda gitu ya. Mungkin kita lebih suka berkumpul dengan orang-orang maksiat, sementara kita tidak merasa kerasan berkumpul dengan orang-orang yang taat. Nah, atau mungkin penyakitnya itu adalah dengan indikasi yang berbeda. Kita merasa lebih nyaman atau orang merasa lebih nyaman, ya bukan kita lah gitu ya. Orang merasa lebih nyaman melakukan sesuatu yang diharamkan dan kemudian tidak merasa bahagia dalam sesuatu yang sudah halal ya. Ya, walaupun ini satu dilema juga ya. Satu dilema gimana? Satu dilema yang halal kadang-kadang disajikan dengan cara yang tidak mengenakkan gitu ya. Nah, bukankah kalau kita tahu makanan itu halal kan harus dibumbui juga supaya menarik ya? Ya, supaya kita juga lebih senang dengan yang halal gitu ya. Nah, ada juga makanan haram tapi cara menyajikannya bagus, bumbunya enak, sedap gitu ya, baru disajikan langsung breng gitu, baunya itu menarik gitu. Nah, ini satu ibarat yang sebenarnya cukup dalam ya. Seringkali orang tidak merasa nyaman dalam keimanan karena ternyata melihat kehidupan yang bergelimang dengan dosa itu ternyata lebih asik gitu ya. Nah, ternyata itu udah ya. Jadi kadang-kadang menjadi tugas bagi kita, orang-orang yang beriman, tidak hanya kemudian kita berpikir tentang diri kita sendiri, tapi juga sudah mulai berpikir bagaimana memang betul-betul kita keimanan itu bisa kita hayati sebagai sesuatu yang bisa membahagiakan dan menyenangkan kita. Maaf saja mungkin gambarannya terlalu ekstrim ya. Misalnya, eh, adanya orang-orang yang mungkin memilih untuk tidak berkeluarga, tidak menikah, ya. Nah, mungkin malah terjerumus dalam pergaulan bebas ya atau berzina dan sebagainya, barangkali dia melihat kehidupan pernikahan tidak terlalu menarik ya. Kayaknya pernikahan juga nggak asik, malah bosenin, malah bikin susah gitu ya. Nah, sehingga kemudian melihat, oh kayaknya berzina lebih asik gitu ya. Nah, ini kan tugas orang-orang yang beriman ketika sudah menikah ya bukan hanya untuk membangun citra, wah kelihatan harmonis, kelihatan asik gitu ya, tapi memang betul-betul gambarannya semacam tadi itu. Bagaimana kita menyajikan makanan yang halal itu menjadi makanan yang menarik, makanan yang enak. Demikian juga berbagai macam ketentuan dan syariat dalam agama ini mestinya bisa kita sajikan dengan cara yang menarik dan membuat kita enjoy, merasa senang. Nah, kiranya itu adalah merupakan renungan bagi kita semuanya dan selamat berkarya, selamat beramal soleh dan tetap menjaga semangat kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.